Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari Minggu akhirnya tiba, yang artinya One Piece chapter 1052 baru keluar. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada chapter sebelumnya, kita telah dilihatkan Momonosuke telah menjadi shogun yang baru, yang mana dengan hal ini mengakhiri pertarungan yang telah berlangsung sangat lama. Tidak kalah menarik dari chapter 1051, pada chapter ini kita disuguhkan dengan kabar yang sangat mengejutkan dari dunia. Apakah berita mengejutkan tersebut? Berikut penjelasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1052 dan prediksinya versi Efek Anime. Sebelum lanjut pada intinya, kami mau membahas dulu tentang lanjutan cover page Germa, yang mana judul cover page ini bernama Ilmuwan yang Gagal Melarikan Diri. Judul ini mengarah kepada salah satu yang sangat tidak terduga pada pulau ini, karena ternyata sisar clown sang ilmuwan masih berada pada pulau ini. Mengapa dia masih ada di sini? Satu hal yang pasti, dia sedang mencari sesuatu pada lab penelitian. Ataukah mungkin dia juga tertangkap lagi oleh Big Mom sebelumnya? Tetapi bukan itu masalahnya. Dengan bertemunya Caesar dan Germa, hal ini pasti akan mendapat perhatian bagi Judge, karena dia bisa bertemu kembali dengan Caesar setelah sekian lama. Entah apa yang akan terjadi pada pertemuan ini, bisa saja kabar baik ataupun buruk tergantung situasi dari Caesar sendiri. Walaupun masih belum diketahui jelas apa alasan Oda memunculkan karakter ini lagi, kemungkinan dengan munculnya Caesar, kita akan diberikan petunjuk tentang penelitian besar yang telah dilakukan oleh mereka, terutama penelitian dari Vegapunk. Di panel pertama kita langsung dibawa ke kastil Tanah Suci Marijoa. Di situ Gorosei sangat ketar-ketir setelah mendengar kabar dari CP0, bahwasanya Kaido dan Big Mom telah dikalahkan secara bersamaan. Tidak hanya itu, dia juga sangat khawatir tentang Nika yang kembali muncul di dunia ini. Sehingga hal ini akan semakin valid kalau dua kaisar lautan bisa kalah hanya dalam waktu 1 hari saja. Jelas peristiwa ini akan sangat mengguncang seluruh dunia. Alasannya sudah pasti karena mereka tidak mungkin bisa mencegah masalah ini begitu saja. Dikarenakan Wano Kuni adalah negara yang tertutup. Ditambah lagi yang kalah adalah seorang Yonko. Akan masalah ini membuat mereka kebingungan untuk mengatasi masalah ini. Yang artinya cepat atau lambat, berita kekalahan dari Kaido dan Big Mom akan menjadi trending topik. Masalahnya tidak hanya itu saja. CP0 juga kehilangan jejak dari sang legenda Zo, padahal mereka sebelumnya berada tepat di depannya. Lalu secara tiba-tiba, Zo hilang bersama datangnya kabut. Entah bagaimana Zo melakukan hal tersebut, yang pasti dia memiliki kekuatan untuk menghilang atau menyembunyikan keberadaannya. Dari kesimpulan ini Gorosei semakin kebingungan, karena sekarang Wano tetap menjadi benteng besi, lantaran perbatasannya masih ditutup. Dengan adanya hal ini, mereka tidak bisa mengambil alih pulau terisolasi itu. Mereka pun bertanya-tanya apakah semua ini telah direncanakan sesuai dengan keadaan dunia saat ini. Sebab dari itu, sejak beberapa waktu lalu, Momonosuke enggan membuka Wano Kuni. Ternyata ini adalah salah satu alasannya. Dikarenakan rencana untuk membuka Wano Kuni tidak ada celah lagi, Gorosei meminta CP0 agar bisa membawa Nico Robin. Dengan muka yang cenderung mengkerut, CP0 menjawab, "Ya pasti." Dilihat dari raut wajahnya sudah menjelaskan bahwa dia tidak berhasil membawa Nico Robin, dan sekarang mereka akan mengusahakan untuk mencarinya. Dikala perbincangan itu tiba-tiba ada gangguan sinyal, tapi tidak dijelaskan siapa yang mengganggu mereka. Satu hal yang pasti orang misterius itu berkata, "Tunggulah di situ, aku akan ke sana." Lalu siapakah orang ini? Apakah pihak dari pemerintahan atau pihak dari Wano Kuni? Cerita berlanjut dari sisi Wano Kuni kembali. Narator berkata dengan kemenangan klan Kozuki, negeri Wano telah resmi terbebas dari kekejaman selama 20 tahun lamanya. Suatu tempat tepatnya pada kastil Onigashima, kita diperlihatkan Drake sedang berbicara kepada Hawkin. Hawkin bertanya apakah dia seorang angkatan laut ataukah bajak laut. Sembari begitu mereka terbaring lemah dengan darah yang sangat banyak. Drake bertanya bukankah ramalan kartu tarot miliknya akan membuat baik-baik saja. Kenapa sekarang hasilnya sangat berbeda? Ternyata Hawkin tidak salah meramalkan kondisi yang akan terjadi. Malah sejak kemarin dia telah mengetahui hasilnya. Alasan dia melakukan hal seperti ini karena ia tidak ingin mengkhianati Kaido.
Dan ternyata ramalan yang pernah dikatakan oleh Drake sebelumnya mengenai ada seseorang saja yang memiliki peluang hidup 1%. Tak lain dan tak bukan adalah dirinya sendiri, yaitu Basil Hawkins. Satu alasan dia tetap melakukan hal semacam ini karena dia telah melihat Kid dan Killer tetap bersikeras pada tujuannya meski dia tahu mereka akan mati dalam mempertahankan hal tersebut. Bersingkat 7 hari kemudian setelah perang besar. Belum jelas mengapa Oda memberikan jeda selama ini, padahal 1 hari setelah perang seharusnya masih ada masa krusial lagi. Dikarenakan masih ada beberapa ancaman luar yang bisa terjadi. Entah apa yang terjadi selama 7 hari ini, satu hal yang bisa kita dapatkan bahwa Wano Kuni telah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kegembiraan semua penduduk sudah terlihat jelas dari senyum mereka. Tidak hanya itu saja, para guru juga mengganti ajaran mereka yang sebelumnya salah kaprah. Sekarang mereka membetulkan sejarah yang sebenarnya, di mana mereka menceritakan sebuah kisah yang menyenangkan dari seorang pria yang bernama Kozuki Oden. Kemudian kejadian yang dilakukan oleh Akayaza Nine yang sangat heroik dan sangat menakjubkan. Nah, yang menjadi perhatian di sini Bos Kyoshiro adalah salah satu dari Akayaza Nine yang telah melindungi Wano Kuni dari balik layar. Para guru juga tidak mengajarkan itu saja, tetapi mereka juga menyebutkan bahwa yang mengalahkan Kaido adalah seorang prajurit yang bernama Joy Boy. Yang sangat mengejutkan sekali, ternyata Joy Boy adalah pahlawan yang menjadi rival dari Dewa Pedang yang tak lain adalah Ryuma. Apakah maksud dari semua ini? Apakah di masa dulunya Joy Boy memiliki hubungan dengan Ryuma? Entah siapa yang tahu karena hal ini masih tabu sekali. Scene berganti pada makam para samurai di Ringo. Di situ Kinemon sedang berbincang-bincang dengan Kawamatsu tentang kesetiaannya tentang Oden, serta semua daimyo yang telah berjuang membela negara ini. Lalu disinilah baru terungkap bahwa ada 2 anggota dari Akazaya Nine yang telah gugur dalam pertempuran. Mereka berdua adalah Izo dan Asura Doji. Pastinya seketika mendengar hal ini kalian sangat terkejut, karena kemungkinan Izo mati sangatlah kecil. Tapi ternyata luka yang diperlihatkan pada saat melawan salah satu CP0, yaitu Maha sangatlah besar. Akan si Gandarinya membuat Izo terkapar sampai kehilangan banyak darah dan menyebabkan kematian. Pastinya Kiku yang melihat kakaknya mati pun sangat sedih, dikarenakan mereka baru saja bertemu kembali. Seharusnya ini tidaklah menjadi momen pertemuan yang sangat menyedihkan. Tetapi karena Oda sudah membuatnya seperti ini, kita harus menerima kematian yang begitu mengejutkan tersebut. Bila dipikir-pikir juga, jika Izo masih hidup, dia tidak memiliki peran yang penting lagi. Maka dari itu, Oda mematikan karakter ini agar mendramatisir cerita. Karena dalam pertempuran besar, pasti akan ada orang penting yang harus gugur. Sementara itu, untuk kematian dari Ashura Doji sudah diprediksi sejak awal. Mengingat dia sudah menerima luka yang begitu banyak dari tikaman Kanjuro sampai ledakan besar. Dengan 2 kemungkinan tersebut pun sudah menjelaskan kalau dia benar-benar sudah mati. Balik lagi ke arah pembicaraan dari Kinemon dan Kawamatsu. Di situ mereka berterima kasih kepada semua dan lainnya. Berkat mereka sekarang bisa hidup sampai saat ini. Marco yang baru datang juga menjelaskan bahwa ini adalah tempat peristirahatan terbaik dari Izo, mengingat ini adalah kampung halamannya. Sedangkan di sisi lain, Momonosuke sedang bersama dengan Hiyori dan lainnya untuk menanti bangunnya Zoro dan Luffy, dikarenakan sebelum mereka terbangun, pesta ini tidak akan dimulai. Sama halnya dengan Yamato, ia tidak makan beberapa hari demi menanti bangunnya sang pahlawan. Beberapa waktu kemudian barulah yang ditunggu telah tiba, di mana Zoro dan Luffy terbangun dengan meneriakan makanan kesukaan mereka. Jelas akan teriakan itu membuat semua kegirangan, mengingat akhirnya mereka sadar juga. Untuk menyambut hal tersebut, Momo meminta semua untuk membawakan daging dan sake sebanyak-banyaknya. Tetapi ekspresi dari Luffy dan Zoro hanya biasa saja melihat Momo yang bertubuh besar tersebut. Malah Zoro ingin mencoba seberapa kuat Momo sekarang yang mirip seperti Oden. Nah, akan hinaan tersebut membuat Momo merasa marah dan langsung memeluk Nami. Nami yang mendapat perlakuan seperti itu langsung memukulnya. Karena saat ini Momo sudah bukan anak kecil lagi. Sanji dan Brook yang melihat itu merasa sangat gembira. Karena Momo tak bisa lagi mendekati Nami dan Robin. Dalam kekesalan itu hanya Yamato saja yang membuatnya bisa tenang. Dirasa semua sudah sehat kembali, mereka akan mengadakan mandi bersama untuk menghilangkan rasa lelah mereka.
Tentu saja sebelum itu, Yamato memakan makanan sebanyak-banyaknya. Karena di negeri ini, semua orang harus menahan sesuatu dahulu sebelum berdoa. Seperti biasa, Sanji dan Zoro bertengkar kembali karena Zoro mendapat perlakuan yang istimewa dari Hiyori. Namun pertengkaran berakhir setelah semuanya pergi ke tempat pemandian. Nah, anehnya di sini Kiku yang seorang laki-laki feminim malah ikut mandi bersama dengan Nami, dikarenakan dia malu mandi bersama dengan laki-laki. Akan tetapi, Nami yang tak tahu apapun langsung menerimanya. Sedangkan dalam pemandian laki-laki, secara mengejutkan, Yamato malah mandi bersama dengan Luffy dan lainnya. Jelas akan kemunculan dari Yamato di sini membuat terkejut Momonosuke, Sanji, dan Brook. Kenapa dia bisa berada di pemandian laki-laki, walaupun mereka suka dengan apa yang dilihat. Karena ini adalah sebuah keajaiban yang tidak bisa dibayangkan oleh laki-laki. Sedangkan dalam pemandian perempuan, tampaknya tidak ada masalah. Yang berarti mereka tidak menyadari kalau Kiku adalah seorang laki-laki. Di balik kegembiraan dan kelelahan tersebut, kita dikasih tunjuk Apo yang beraliansi dengan Number. Yang membuat kita terkejut bukan itu, tetapi Apo membawa surat kabar yang sangat serius. Dan seperti yang dikira, yang membocorkan kejadian perang yang ada di sini adalah Apo sendiri. Kabar baiknya di sini dikatakan bahwa dalam surat kabar tersebut juga memuat bounty baru dari Luffy dan lainnya. Kemudian di akhir panel kita diberikan kabar yang sangat mengejutkan, karena ada salah satu admiral yang datang ke Wano Kuni. Orang ini tak lain adalah Ryokugyu yang biasa dijuluki sebagai Green Bull. Keanehannya di sini, dia menuju ke Wano Kuni dengan cara terbang, melalui bunga yang keluar dari punggungnya. Jadi benar adanya kalau dia adalah pengguna buah iblis tipe tumbuhan. Dikala sedang mencapai Wano Kuni, dia mendapat perintah dari Akainu untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu. Entah apa yang dikhawatirkan olehnya, hal ini mungkin berhubungan dengan Wano Kuni yang sekarang ini berbahaya bagi pemerintahan. Oleh karena itu, ia meminta Ryokugyu untuk tidak melakukan hal yang mengganggu. Jika tidak, maka akan terjadi kegemparan lainnya. Kalau begitu, apakah tujuan dari Ryokugyu ke Wano Kuni? Kita nantikan saja kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.